dasar yang ini supaya mengetahui berapa net present value. PBV sama dengan ya tidak diketahui. Pokoknya ini tidak diketahui. Benefit to cost ratio-nya sama dengan ini dibagi ini. Kurang 1. Kurang 1. Oke. Net present value-nya udah pasti kelihatan di sini minus 9. Kalau kamu cari ini net present value ini kurang ini. Ya, proyeknya tidak diterima. Ini dia namanya multi cost dan multi revenue. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Ada? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya lanjut ke sini. Ya. Jawabannya boleh juga kamu breakdown nih yang diketahui berapa. Ini kan dia breakdown di investasinya 120, bikin di sini nih. Dibikin di rentang kayak gini. Boleh seperti ini, boleh. Ini saya ambil dari buku Giatman kalau kamu mau baca-baca. Saya ambil dari buku Giatman. Giatman itu judulnya ekonomi teknik yang sering dipakai oleh anak-anak yang mengambil jurusan sipil. Ya, teknik. Ada PDF-nya. Baik, ini ya, tadi jawabannya minus 8,97 net present value. Sama kan? Tadi kita minus 9 ya. Iya kan? Minus 9 itu kan? Minus 9 itu kalau kamu mau di Put, kok ada kelihatan ekonomi desimal, travel? pasti Enggak ada. Ngantuk aku dengan ibu nih, cepat kali itu. ada nih. Ini berapa? So respon banget ya. Nah ini kalau mau di increase desimal hasilnya minus 8,97 harusnya. Ini increase desimal. Increase 8,9. Oke. Ya dia 8,97. Oke lah. Beda-beda di setiap laptop atau alat hitung. Karena NPV minus 8,97 atau lebih kecil 0, maka investasi tersebut tidak layak. Baik, saya lanjut lagi. Metode benefit to cost ratio hanya membandingkan benefit dengan cost. Gitu ya, benar membandingkan benefit dan cost. Nah, perlu kamu ketahui, di dalam suatu investasi ada istilah yang disebut sebagai eksternalitas. Suatu dampak yang timbul akibat kamu ini udah di tampilan ini belum? Tampilan PowerPoint belum? Atau masih Excel? Sudah mau. Eksternalitas itu suatu kejadian yang timbul oleh kejadian yang lain. Ya. Misalnya nih, bangun jalan tol harusnya meningkatkan produktivitas lahan di sekitar jalan tersebut. Itu namanya eksternalitas positif. Atau bangun jalan tol harusnya bisa mengurangi kemacetan. Itu eksternalitas positif. Bangun jalan tol harusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar ya. Harusnya begitu. Itu namanya eksternalitas positif. Tapi ada juga eksternalitas negatif. Misalnya apa? Dibangun jalan tol, tapi ada dampak negatifnya. Misalnya jadi banyak kecelakaan. Ya, meningkatnya kecelakaan. Orang tidak lagi memperhatikan batas kecepatan. Misalnya. Kemudian, menurunkan keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan jalan karena all access. Ibu nih. Kemudian ada biaya dampak perubahan iklim. Jadi polutif, banyak polutan, bising selama perjalanan oleh pihak operator maupun user, tapi ditanggung oleh pihak ketiga di sekitar pembangunan tersebut. Ini rumus benefit to cost ratio, PUB kurang dibagi PUB yang tadi ya, present worth benefit dibagi present worth cost. Bila besar satu diterima, bila kecil satu tidak diterima. Baik, saya sebelum ini kasih kamu dulu istilah-istilah lainnya.
istilah lain dalam bidang investasi. Ada istilah-istilah dalam bidang investasi, misalnya itu nah ini. Present word yang tadi, nilai sekarang yang didiskontokan. Future word, nilai masa depan yang didiskontokan. Ya, annual word, nilai cash flow yang rata, yang seragam. Nah, ini ada kata-kata penting di sini, gradien. Gradien ini adalah suatu keadaan di mana penjualan itu bisa naik berkali-kali atau turun berkali-kali, tapi naik atau turunnya dengan jumlah yang sama. Gradien continuous. Ya, suatu keadaan di mana penjualan atau ya biaya naik berkali-kali atau turun berkali-kali dengan nilai yang sama. Nah, interest itu juga. Oke, contoh lagi satu contoh lagi. Ini ya. Ini contohnya. Suatu rencana investasi sebesar 2 miliar. Ada rencana investasi 2 miliar. Biaya operasional dan perawatan tahun pertama 50 juta. Selanjutnya naik gradien 10 juta per tahun sampai tahun ke-8. Setelah itu stabil. Tahun ke-6 diperkirakan akan ada kegiatan perawatan berat atau overhaul sebesar 150 juta. Benefit baru dimulai tahun kedua yaitu 300 juta dan naik gradien 50 juta sampai tahun kedua. Dan setelah itu turun 25 juta per tahun. Umur investasi 12 tahun, nilai sisa 700 juta. Lain. Kita bawa ini ke kita bawa ke Excel. Udah? Saya udah di Excel. Kamu udah tampilan di Excel? Belum? Belum ya? So, respon banget ini. Udah, tapi ininya masih selalu kayak ini. Yang saya masuk ke sini. Tapi, nggak tahu kenapa yang banyak ini lagi. Banyak yang dibuka Bu mungkin. Iya kayaknya. Apa saya refresh dulu ya? Saya buka PDF tebel banget ya. Dari Bu Novi, keluar. Lama banget. Ingat aja deh. Tadi berapa nilai investasinya? Nggak tahu ya. Lama banget. Kalau operator ini apa ya? Yang lama ya. Lemah. Nih. Suatu rencana investasi sebesar 2 miliar. Nah, berarti ini saya hapus aja dulu. Ya, dan minum. Hapus aja dia lama banget tadi. Hapus aja dulu. Di sini dulu. Ini hapus dulu. Hapus. Anggap aja namanya ada nama PT-nya deh. Nggak disebutin nama PT-nya, kita anggap PT-nya sama, PT ABC. Atau kalau nggak disebutin, biasanya kalau di buku akuntansi disebut sebagai PT XYZ. XYZ. Oke. Nah, suatu rencana investasi sebesar 2 miliar. Biaya operasional dan perawatan pertama 50 juta, selanjutnya naik gradien 2 miliar dulu yang mungkin 2 miliar. Kalau lihat ini, yang pertama dilihat, yang kedua dilihat apalagi selain nilai investasi tentunya umur investasinya, ya umur investasinya 12 tahun, berarti ditambahnya 9, 10, 11, 12, ya ini juga dirapiin aja, biar nggak salah lesam. Kemudian biaya operasional nih, operating cost di sini tahun pertama 50 juta, tahun pertama 50 juta. Ya,
Selanjutnya naik gradien 10 juta per tahun sampai tahun ke-8, berarti 50 tambah 10. Secara gradien sampai tahun ke-8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu stabil. Berarti dari tahun ke-8 sampai ke bawah stabil. Nah, tahun ke-6 akan ada kegiatan perawatan berat overhaul sebesar 150 juta. Di tahun ke-6 ya, ada overhaul sebesar 120 juta. Ini. 150. Benefit baru dimulai tahun kedua, berarti tahun kedua. Ini gambarnya. Ya, ini ya. Ini harus supaya nggak bikin pusing. Benefit baru dimulai tahun kedua yaitu 300 juta dan naik gradien 50 juta sampai tahun kedua. Berarti benefit baru ada di tahun kedua. Tahun ke-1, tahun kedua. Ini 300 juta. Ya, dan naik gradien 50 juta sampai tahun kedua. Berarti ini naik 50 juta tiap tahun. Naik tahun ke-3, berarti 50 juta di tahun kedua. Sampai tahun berapa? Sampai tahun ke-4, 5, 6, 7. Ya. Setelah itu turun 25 juta per tahun. Sampai tahun berapa turunnya? Nggak disebutin. Berarti turunnya sampai habis umur investasi. Berarti 550 ini turun 25 juta. Oke. Udah ya. Pertanyaannya, yang harus diinput lagi apa? Umur investasi 12 tahun sudah, nilai sisa 700 juta. Berarti ada nilai sisa di sini 700 juta. Tarik ke bawah. Nilai sisa di sini pasti di tahun terakhir 700 juta. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang banyak pertanyaannya? Kalau ya bagus ada saya. Bagus itu siapa nih? Dua ini. Kuliah siang ini ada pertanyaan? Ya belum. Oke. Kalau belum kita selanjutin ya, biar cepat selesai ya. Saya kalau kuliah siang ini tantangan saya dan tantangan kamu ini mantap ya, mantap. Nih. Oke. Jumlahin ya, Dek. Nih. Jumlahin juga yang ini seperti tadi. Totalnya dulu. Oke. Udah selesai. Sampai sini selesai. Kalau kamu nggak salah input angka, nggak salah input tahun, ini pasti benar. Yang sering-sering salah itu input angka dan tahun. Oke, berapa tadi? Ekuivalensinya berapa? 10% per tahun bunganya. Dan bunga di sini 10%. 10%. Ya. Ini pasti yang 4 tahun terakhir. Nampak weh, Dod. Ya kan? Ini kelihatan nggak? Sudah. Kali ini semuanya berarti present word pause. Present word pause sama dengan ini. Enggak nampak. Word pause. Present word pause. Yang pause ini dikali in. Begitu terus kamu kali ke bawah. Begitu juga present word benefit. Present word benefit berarti yang benefit present word benefit berarti total benefit dikali in. Diskon faktor. Tarik ke bawah. Oke? Kamu ketemu dengan arus kas. Arus kas sama seperti tadi. Ini dikurang ini. Oke?
ketemu akumulasi. Akumulasi sama seperti tadi, tinggal tarik aja ke bawah, rumusnya sama ini. Oke. Susah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini net present value-nya pasti 9. Net present value-nya pasti 9. Ya. Pasti 9. Ini net present value sama dengan ini kurang. Ini layak proyeknya, yang tadi nggak layak. Harus kasih ini gimana Ini caranya? pupus rasionya berarti ini kurang. Harus kasih tuh PWB dikurang PWC ya? Yang jadi pertanyaan apa? Kemarin ada yang nanya, Bu, ini keluar soal waktu ujian? Iya. Dan nanti Kalau di soal, akumulasi ujian itu bisa pun, banyak. Kos itu kalau bisa- nilai akumulasi gimana? Berarti kalau ini 7 gimana? Walaupun saya nggak bisa tujuh, tapi 198 kamu dikurang tambahin di sini row kolom lagi, tambah di sini. Tambah biaya apa? Cermati soalnya. Ditambah di sini biaya apa misalnya? Biaya klaim asuransi. Ada. Kalau nggak ada ya tutup. Selesai. Cermati soalnya. Kalau di kos apa? Kalau di benefit apa? Ada istilahnya itu pendapatan lumsum. Di sini tuh ada istilahnya lumsum, ramsam. Pendapatan lumsum itu apa? Suatu proyek investasi dek pasti ditutup asuransi. Pasti ditutup asuransi. Menghindari dia kebakaran atau ada kecelakaan kerja dan sebagainya dan sebagainya. Kalau sampai di akhir masa investasi misalnya di tahun ke-8 tidak ada terjadi apa-apa, dia boleh ngeklaim asuransi. Boleh diklaim asuransinya. Itu jadi rupiah. Nah ini kamu input di sini kalau ada pendapatan lumsum. Kalau nggak ada ya udah. Nih. Gitu ya. Jadi gitu ya kira-kira evaluasi investasi. Bu, kalau apa? Ya, ya. Kalau masalah asuransi toko itu gimana sih? Kalau kita asuransi, terus tokonya kebakaran, itu kita bisa klaim asuransinya gitu untuk apa? Untuk mengganti tokonya itu. Asuransi kan, kalau kamu bicaranya asuransi toko. Ini objeknya tuh ada dua, ada bangunan tokonya, ya, ada bangunan tokonya. Biasanya itu penutupannya asuransi kebakaran. Ada persediaan tokonya, persediaan toko ini jualan apa nih? Ini dua tutupnya, satu asuransi kebakaran, yang kedua asuransi kehilangan. Kalau asuransi kebakaran ini jenis penutupan asuransi itu, ini kan jenis asuransinya. Jenis penutupannya ada dua, ada all risk, ada total loss only. Kalau TLO ini biasanya kendaraan, kan orang tua kamu kan yang punya mobil, motor ini pasti ditutup total loss only. Artinya apa? Kalau di apa-apa ya, tabrakan, lecet, kecelakaan, nggak ditutup, nggak diganti. Tapi kalau all risk, risk artinya risiko kan? Risk itu artinya risiko. All risk, mau hilang, mau cuma lecet, mau cuma diserempet orang, diganti. Terus pertanyaan kamu tadi, kalau asuransi toko apa? Asuransi toko harusnya dua ini deh ditutup. Satu asuransi kebakaran untuk bangunan tokonya. Yang kedua asuransi kebakaran dan kehilangan untuk persediaan toko. Ya. Atas asuransi ini kamu harus bayar premi asuransi. Ya. Kamu bayar premi asuransi nanti keluar yang disebut sebagai polis asuransi. Bukti kamu nutup bayar premi dulu, nanti keluar polis asuransi. Makanya kalau misalnya mobil ya, kemarin dosen siapa itu ya, mobilnya habis diserempet orang, ribut, saya lupa dia ke Honda itu dilihat dari
dilihat dari kerusakannya kenanya 12 juta karena bumper belakang sama pintu belakangnya itu habis. Mobilnya itu Honda Prestige tahun 2018 CRV yang Prestige yang 7 seater 12 juta. Udah ngamuk dong, bukan ngamuk ya, komplain kan, gini kan. Nah, saya nggak punya asuransi, kata teman saya ini. Saya nggak punya asuransi. Terus kata yang nabrak, saya punya. Mana kerusakannya? Dikasih bukan 12 juta. Tetapi ribut mereka tuh di mana? Teman saya itu maunya tentunya di bengkel Honda. Sementara yang nabrak nggak mau di bengkel Honda karena asuransinya bukan di asuransi Honda. Tapi akhirnya damai. Bapak yang nabrak itu hanya keluar biaya polis istilahnya. Biaya polis cuma bayar kalau nggak salah 750 ribu. Mobil dia sih nggak begitu dalam benarnya, yang ada mau ketemu saya. Ditaksir biayanya sama Honda itu 12 juta. Dia rusak pintu belakang itu rusakan siapa? 2018. Jadi prinsip asuransi itu bangunan toko nih ya. Tutupnya per tahun. Jadi misalnya ini sekarang tahun berapa ini? 30 ya? 30 Juni sampai dengan 30 Juni 2020. Gitu. Nanti 30 Juni 2022 terserah kamu mau tutup lagi atau enggak. Yang ditutup itu ingat asuransi bangunannya ya, tanahnya. Jadi ada misalnya satu unit RTT, kayak Irfan Taruna Sakti, yang rumahnya kebakaran kemarin, Taruna tingkat 2, transfer 24, ini 24, saya masuk kelas 2. Kenal nggak? Rumahnya kebakaran. Kenal nggak? Jadi dia ribut tetangganya, cekcok suami istri, bakar rumah mereka, suaminya membakar rumah mereka, nyerempet ke rumahnya si Ilvan itu. Cuman saya nggak tahu ya, saya kepengen nanya itu, kan rame tuh, dosen juga rame, di grup tamu juga rame kayaknya, di grup angkatan juga. Kita disuruh apa lagi gitu kan, sama ibunya, Pak Edi Wadir. Saya nggak ngerti dia ditutup asuransi atau enggak. Kalau dia ditutup asuransi, aman. Habis semuanya kebakaran kemarin bulan April. Ya. Jadi gitu ya. Ada lagi yang lain? Kamu kayaknya ada acara kata sini squad ya. Ini sebenarnya masih banyak ini. Ini masih banyak. Ini materinya masih banyak. Ini yang tadi jawabannya ya, sama dengan yang kita cari. Ini tadi. Ini jawabannya. BCA-nya 1,035. Ini banyak, ini masih ke bawah. Banyak ini, ada IRR, ada MARR, banyak ke bawah. Tapi karena kamu ada, saya sudahi aja sampai sini. Saya juga nggak terlalu fokus kalau kuliah siang ini. Depan aja kita lanjutin lagi. TJ 1, saya absen dulu. Aktifkan kameranya, gunakan nama sesuai absen. Satu orang nggak ada nih. Zitkeane Fernandito Berhitu.